Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik semua, siswa-siswi kelas 7 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS ya. Kembali lagi dengan saya Pak Balia Zagiuddin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik karena berhubungan erat dengan kehidupan kita semua sebagai manusia, yaitu tentang kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya itu merupakan kebutuhan berdasarkan tingkatan-tingkatan mana dulu yang harus kita penuhi. Seperti itu. Baik, coba kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi tiga urutan ya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer akan tampil pada slide selanjutnya. Baik, sudah tampil di sini. Sudah kita saksikan bersama kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Nah, ingat ya, manusia itu adalah makhluk hidup yang perlu sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Apa itu sesuatunya? Yaitu yang pertama adalah makanan ya, pasti makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia. Kemudian apalagi yang kedua? Ya, betul. Yang kedua adalah pakaian yang kita pakai ya. Sebagai manusia pasti butuh pakaian. Semua manusia memerlukan baju ya, baju, pakaian, celana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai manusia kita perlu yang namanya tempat tinggal. Tempat tinggal adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia. Tempat tinggal tidak harus rumah mewah ya. Tempat tinggal bisa sebuah kos-kosan, bisa rumah sederhana. Bahkan kalau misalkan mampu, itu kita bisa memiliki rumah yang bagus. Cuman dalam ilmu IPS nanti akan kita bahas pada kebutuhan selanjutnya. Apa itu? Kita lihat saja sebentar. Jadi kebutuhan primer kembali lagi ada tiga, yaitu yang pertama makanan dan minuman ya. Kemudian yang kedua sandang itu pakaian. Yang ketiga adalah papan. Papan itu adalah tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan nomor 2 yang perlu dipenuhi oleh manusia setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Jadi anak-anak, kalau misalkan kita sudah mampu memenuhi kebutuhan primer kita, maka kita boleh memenuhi kebutuhan sekunder kita. Kebutuhan sekunder itu kita penuhi untuk lebih mempermudah hidup kita. Nah, contohnya ini ada gambar motor ya. Motor, kalau kita memiliki motor, maka kita akan mudah untuk bepergian. Bahkan motor itu kita bisa gunakan untuk berangkat ke tempat kerja atau bekerja, seperti saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tukang ojek. Nah, di sana justru motor yang memiliki peran penting untuk mata pencahariannya. Kemudian apalagi misalkan kalau di rumah kalian televisi atau kulkas atau mesin cuci. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Barang-barang tersebut akan membantu memudahkan kehidupan kita. Contohnya saja tadi kulkas. Kalau kita punya kulkas di rumah, kita bisa menyimpan makanan, bisa menjadi lebih awet, tidak cepat basi. Kemudian mesin cuci, dengan adanya mesin cuci, kita mencuci menjadi lebih cepat, sehingga bisa menghemat waktu. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder manusia. Tujuannya untuk mempermudah hidup. Tapi sekali lagi, kebutuhan sekunder ini dipenuhi setelah kebutuhan primer manusia sudah terpenuhi. Nah, kemudian ada apa lagi yang terakhir? Yaitu kebutuhan, ini dia, kebutuhan
tersier. Nah, kebutuhan tersier ini anak-anak, kebutuhan yang lebih mengarah kepada keinginan. Nah, bukan lagi kebutuhan ya, tapi mengarah kepada keinginan agar hidup manusia itu mendapat kemudahan dan mendapat status sosial yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan ada orang nih yang sudah kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan sekundernya juga sudah lengkap di rumahnya, mesin cuci, kemudian kulkas, barang-barangnya di rumah sudah ada untuk mempermudah hidupnya, maka dia boleh memenuhi kebutuhan tersiernya, alias kebutuhan akan barang mewah. Nah, contohnya kalau di gambar ini ada mobil mewah ya. Ada mobil mewah, itu termasuk kebutuhan tersier. Apalagi misalkan kalau yang perempuan nih suka pakai perhiasan. Nah, perhiasan itu termasuk kebutuhan mewah. Artinya perhiasan itu kan bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer. Kita tidak pakai perhiasan pun tidak mengganggu hidup kita. Kita tidak punya perhiasan pun tidak mempermudah hidup kita. Nah, artinya itu adalah kebutuhan tersier alias kebutuhan barang mewah. Apalagi contohnya misalkan rumah mewah. Nah, padahal rumah tempat tinggal yang dimaksud dengan kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia adalah tempat tinggal saja. Tidak harus mewah. Ya, rumah misalkan cukup 1 kamar atau 2 kamar, ada dapurnya, sudah cukup. Itu kebutuhan primer. Tapi kalau misalkan punya rumah sampai 5 kamarnya, tingkat 3, jadi rumahnya lantai 3. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier, sudah termasuk kebutuhan tersier alias kebutuhan barang mewah. Jadi manusia biasa memiliki atau memenuhi kebutuhan tersier ini untuk menaikkan status sosialnya di mata masyarakat. Seperti itu. Jadi supaya dianggap orang mampu atau dianggap orang yang terhormat di dalam masyarakat. Nah, tentu saja ini boleh ya, tentu saja ini boleh, asalkan tetap sebagai manusia kita harus tetap tawadu, kita harus paham tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya di sini ada 3 macam. Nah, ini yang pertama. Ada makanan, ada pakaian, dan ada rumah atau tempat tinggal. Ini kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Itu barang-barang untuk mempermudah kehidupan kita, mempermudah hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan atas barang-barang mewah. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian kelak, bahkan kehidupan kalian sekarang ya, bahwa kebutuhan pertama adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Kemudian kebutuhan kedua, kebutuhan sekunder, itu adalah kebutuhan pelengkap kita untuk mempermudah hidup kita. Dan ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.